warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinawati, Guru IPA SMP Negeri 1 Kranggan. Izinkan saya berbagi praktik tentang pengalaman pembelajaran mendalam. SMP Negeri 1 Kranggan adalah sebuah sekolah yang berada di Kabupaten Temanggung dengan jumlah siswa 660 dan 21 dengan menerapkan pendekatan mendalam pada kurikulum merdeka di sekolah. Sejak ada pelarangan penggunaan HP di sekolah, SMP Negeri 1 Kranggan menjadi minim penggunaan HP atau gadget sebagai media belajar. Situasi seperti ini membuat saya mengugah mindset teman-teman guru dan saya sendiri bagaimana memanfaatkan gadget lebih efisien, efektif dalam pembelajaran. Saya mencoba menggunakan Geliga, gabungan Google Site, e-modul, laboratorium digital IPA sebagai upaya meningkatkan kemampuan berpikir IPA. Situasi lainnya adalah sarana dan prasarana sekolah cukup terbatas. Ketersediaan perangkat teknologi dan internet mengakibatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi mengalami keterbatasan. Hasil rapat pendidikan pada pemanfaatan sarana menunjukkan 25%, yang berarti masih menunjukkan kurang. Kemudian pada kualitas pembelajaran menunjukkan 60,58% atau dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwasannya pengajaran konvensional, penyusunan strategi pembelajaran kurang efektif atau berpusat pada guru. Pada literasi dan numerasi, di sekolah kami juga mengalami penurunan. Saya juga mengadakan observasi dengan polling dan diperoleh 86% siswa senang belajar dengan kombinasi HP, 1% tidak memilih, dan 0,3% memilih praktik. Ada beberapa alasan mengapa praktik baik ini penting diterapkan. Yang pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, memberikan pilihan terhadap pemanfaatan gadget untuk pembelajaran. Ketiga, kualitas pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tepat. Keempat, meningkatkan literasi murid sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir IPA. Kelima, mewujudkan platform digital untuk pembelajaran e-modul. Pilihannya dengan Geliga. Tantangan ini menjawab beberapa permasalahan di atas. Yang pertama, meningkatnya kemampuan guru menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua, gadget sebagai media belajar yang diminati siswa dalam mendukung pembelajaran mendalam. Ketiga, menggunakan media pembelajaran yang tepat, menarik, dan berbasis teknologi. 4. Menyiapkan berbagai sumber belajar yang relevan dan merespon kebutuhan belajar siswa berbasis digital. 5. Meningkatkan keterampilan berpikir IPA sebagai hasil belajar murid melalui pemanfaatan gadget sebagai media belajar. Kemudian aksi yang kami lakukan mendapatkan respon yang luar biasa dari kepala sekolah dan komite. Penggunaan gadget di sekolah akhirnya mendapatkan izin dan siswa dapat menggunakan sebagai media pembelajaran. Yang saya lakukan adalah saya memilih model pembelajaran yang tepat, kemudian menyusun bahan ajar yang akan digunakan, dan segera saya menyusun LMS Learning Management System dengan menggunakan Google Site atau yang kita kenal dengan e-modul. Selanjutnya, saya menyiapkan aplikasi atau platform laboratorium digital science dan asesmen serta refleksi. Saya juga menyisipkan quizzes sebagai alat untuk mengukur asesmen dan Mentimeter yang digunakan untuk merefleksi kegiatan pembelajaran. Semua ini disematkan dalam e-modul.
situs web, sederhana dan mudah diakses. Saya menyusunnya menjadi e-modul. Sebelum pembelajaran, siswa sudah mendapatkan link e-modul. Tahap berikutnya adalah pengalaman belajar mengaplikasi. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan mereka mendapatkan 2 perangkat mikroskop dan alat praktikum serta bahan yang sudah disiapkan siswa. Kemudian siswa mulai melakukan praktikum pengamatan dan penggunaan mikroskop. Tersedia di platform laboratorium digital. Di sana siswa mendapatkan aha moment karena fitur-fitur laboratorium digital sangat menarik. Kegiatan ini dipadukan dengan menyediakan pemanfaatan gadget sebagai media belajar siswa, sehingga siswa aktif berdiskusi, mengumpulkan data, mengamati, dan membaca literatur, membandingkan hasil, memverifikasi hasil pengujian awal, dan terakhir adalah pengolahan data, kemudian persiapan presentasi. Di tahap akhir atau generalisasi dan kesimpulan, fase ini melibatkan penyimpulan presentasi dengan penguatan DPL kolaborasi dan komunikasi. Refleksi penemuan telah dilakukan. Guru mendorong siswa untuk berupa menyimpulkan, merangkum penemuan mereka dan merumuskan konsep baru. Selanjutnya adalah pelaksanaan post-test. Ini digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Refleksi digunakan untuk mengevaluasi dan merenungkan kembali jalannya pembelajaran, untuk mengidentifikasi keberhasilan, kekurangan, dan apa yang diperlu ditingkatkan di masa depan. Siswa memperoleh pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, serta prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar menjadi relevan dan signifikan. Siswa aktif, kreatif, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Rinawati sangat menginspirasi bagi kita semua. Dengan pemanfaatan gadget laboratorium digital, murid menjadi lebih aktif, kemampuan berpikir mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan terus semangat Bu Rina, terus menginspirasi dengan transformasi pendidikan. Pembelajaran dan kombinasi HP dan praktikum menyenangkan, lebih mudah pemahamannya, saya lebih dapat mudah belajar praktik dan kombinasi HP. Demikian dan kejutan dari kami, rapor pendidikan kita menjadi hijau yang artinya dalam kondisi baik. Terima kasih, tetap semangat, semoga menginspirasi. Salam GTK.